Hai kawan-kawan, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan meneruskan sambungan video yang minggu lalu, yaitu servis besar Xeon 125 tahun 2012. Nah, kalau di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang cara pembongkaran mesin, pembongkaran bagian-bagian head dan memasang, dan juga menyekir klep. Tetapi pada kali ini saya akan membuatkan video finishnya, yaitu cara memasang semuanya sampai motornya hidup kembali. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa tekan subscribe supaya bisa terus mengikuti video-video yang selanjutnya. Thank you, selamat menyaksikan. Oke, kawan-kawan, di sini saya akan terlebih dahulu memasang ring piston ke pistonnya yang baru. Jadi di sini dalam servis besar ini yang dipakai semuanya adalah standar. Jadi cara pemasangan ring piston terhadap piston itu harus perlu kita ketahui, karena ada 3 bagian pada ring ini, jadi memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, bagian atas itu top ring, bagian kedua second ring, dan bagian ketiga ring oli. Jadi cara pemasangan supaya lebih mudah, kita terlebih dahulu memasang yang paling bawah, yaitu ring oli yang terdiri dari ring atas bawah dan di tengah-tengahnya ada spacer. Itu bentuknya seperti berliuk-liuk, fungsinya untuk mengikis oli pada saat mesin bekerja. Di sini lihat, saya sudah memasang spacernya terlebih dahulu, yaitu ring oli. Nanti akan saya pasang atas bawah. Yang mengapit ring oli ini 2. Jadi ada terdiri dari 3 bagian, tetapi di dalam satu tempat gitu, di dalam satu lubang ring. Nah, itulah yang disebut dengan ring oli. Oke kawan-kawan, kita saksikan. Dan di sini saya juga akan mempraktekkan cara memasangnya seperti itu. Harus pelan-pelan dan hati-hati, karena tidak boleh sedikit ada kerusakan atau pemasangannya harus sempurna, karena fungsi ring ini sangat-sangatlah sangat penting gitu. Oke, yang kedua saya akan memasang second ring. Ini warnanya agak lebih gelap dari ring pertama, karena dia harus menahan beban. Jadi dia lebih tebal, lebih gelap, dan biasanya ada tulisan RD2. Jadi itu artinya dia ring yang kedua. Dan ring yang pertama atau paling atas itu warnanya lebih cerah dan juga lebih tipis dari ring kedua, karena fungsinya hanyalah untuk menjadi top ring. Jadi dia menerima beban dari kompresi mesin, tetapi langsung disalurkan ke bawah ke ring kedua. Nah, ini dia, saya sudah pasang ring piston ini. Jadi
Seperti inilah dia teman-teman. Kita harus memperhatikan juga gap dari piston ini. Jadi inilah dia seperti ini. Oke, jangan sampai gapnya ataupun celah ring pistonnya rapat, diusahakan terpisah yang satu dengan yang lain. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk pemasangan klip piston. Jangan lupa ada dua, sebelah kiri sebelah kanan, dan juga nanti untuk bersiap-siap dipasang pen pistonnya. Oke, seperti ini dia. Nah, di sini saya sudah akan memasang piston dan blok piston tadi ke sepeda motornya. Yang pertama, untuk mempermudah pemasangan, kita pasang dulu pistonnya. Jadi ada banyak cara sih untuk pemasangan. Ada yang dipasang dulu sebagian orang piston ke bloknya, tapi kebanyakan ada ya seperti ini yang lebih mudah. Kita pasang dulu piston ke stang piston. Jadi untuk mempermudah pemasangan dari blok pistonnya nanti. Oke kawan-kawan, sudah kita pasang piston masuk ke stang piston. Kita harus pasang kembali klip pengunci pen pistonnya untuk memastikan si piston tidak lepas ataupun pen pistonnya bisa keluar dari jalur pistonnya, jadi menimbulkan kerusakan pada blok piston. Oke, di sini saya sudah pasang klip pistonnya. Harus hati-hati kawan-kawan, jangan sampai klip piston ini lompat malah masuk ke dalam blok crankcase. Jadi caranya harus dikasih dulu majun di blok crankcase stang piston untuk antisipasi apabila pada waktu kita memasukkan klip piston ada kemungkinan lompat, jadi tidak sampai masuk ke dalam crankcase. Oke, ini saya sudah pasang klip pistonnya, jadi tinggal pemasangan blok piston dan headnya untuk selanjutnya. Oke, jadi setelah dipastikan piston terpasang dengan sempurna dan blok piston sudah bersih serta dudukan blok piston yang di crankcase sudah bersih semuanya, maka sekarang tinggal kita pasangkan terlebih dahulu packing piston harus dengan yang baru, packing blok pistonnya. Jadi kita harus memasang apabila mengganti part yang baru, maka harus dipastikan packingnya harus yang baru. Nah, sekarang setelah dipastikan packingnya sudah diganti yang baru dan pistonnya siap dipasang, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah kita harus melumasi piston, ring pistonnya juga, dan blok piston seperti ini sebelum pemasangan blok piston. Ya, tujuannya untuk menghindari kerusakan pada piston maupun blok piston pada saat kita pasang. Jadi untuk mempermudah pemasangan, jadi sebaiknya dilakukan pelumasan terlebih dahulu. Oke kawan-kawan, saya akan memasang blok piston ini. Caranya sangat mudah, kita pasang perlahan-lahan seperti ini. Kita masukkan piston, blok piston ke dalam blok piston ini, dan
kita masukkan pistonnya secara pelan-pelan. Dipastikan jangan sampai ada pemaksaan, tetapi harus masuk secara sempurna antara ring piston ke dalam blok piston secara berlahan-lahan. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Oke, inilah dia teman-teman. Sekarang piston dan blok piston sudah terpasang. Caranya sangat mudah kan? Yang penting kita bisa memasang dengan hati-hati. Maka dipastikan seluruh pemasangan akan baik dan mengurangi risiko salah pemasangan. Oke, kita lanjut. Saya akan melanjutkan pemasangan head cylinder, head yang sudah kita pasang kemarin. Sekarang kita lanjutkan pemasangannya. Oke, kita lihat lagi caranya perlahan-lahan. Oke kawan-kawan, sekarang kita siap untuk memasang blok headnya. Jadi inilah dia, terlihat seperti ini, artinya itu piston berada terpasang dengan baik. Oke, mari kita saksikan lagi cara pemasangannya, yaitu kita harus pastikan dulu ini adalah tanda topnya. Jadi artinya posisi piston berada di bagian paling atas atau top. Jadi supaya mempermudah nanti pemasangan topnya, yaitu rantai keteng ke gear keteng yang ada di headnya nanti. Oke teman-teman, kita saksikan pemasangan head selanjutnya. Nah, ini dia setelah saya pastikan blok piston dan head bersih, saya tinggal memasang kembali gasket atau packing head cylinder ini. Untuk pemasangan headnya dipastikan harus yang baru. Jadi untuk menghindari kebocoran oli ataupun kebocoran kompresi, jadi setiap pemasangan atau pembongkaran pemasangan kembali itu harus menggunakan packing atau gasket yang baru. Jadi kawan-kawan, inilah saya akan memasang headnya. Caranya seperti ini, sangat mudah, kita masukkan secara perlahan-lahan seperti ini. Oke, setelah terpasang headnya dengan baik, sekarang dibautin sesuai dengan torsi pengencangan. Jadi tidak boleh terlalu kencang dan terlalu kendor, karena akan mengakibatkan bocor kompresi. Kalau kendor,
Kalau terlalu kencang akan mengakibatkan baut bisa patah. Oke, teman-teman, begitulah caranya. Pemasangannya akan saya lanjutkan untuk memasang gear ketengnya atau gigi sentriknya dan pemasangan topnya. Oke, kita lihat bersama-sama lagi. Nah, untuk pemasangan top atau gigi rantai keteng ini harus benar-benar dipasang sesuai dengan top pada sepeda motor ini. Artinya top ini adalah kunci untuk pengaturan putaran mesin supaya bisa mesinnya hidup dengan normal. Jadi ada tanda-tandanya yang tadi yang ada di magnet, ada tanda panah, dan juga posisi piston berada di bagian atas atau top, dan gigi sentrik harus sesuai dengan tanda yang ada di blok head. Tanda titik harus diluruskan. Nah, sekarang saya tidak bisa menunjukkan secara detail kawan-kawan karena tidak terlihat dengan jelas. Nanti lain kali saya akan buat video pemasangan top kompresi sepeda motor. Hampir semua rata-rata sama, cuman perbedaan tempat ada yang berbeda-beda. Oke, sekarang saya akan langsung percepat pemasangan top ini. Oke lah teman-teman, pemasangan yang terpenting yaitu piston, blok piston, head semuanya sudah selesai. Tinggal pemasangan bagian luar yaitu manifold karburator, tensioner, tutup head, radiator, knalpot, dan yang lain-lain. Nanti semuanya akan kita langsung saksikan saja sampai finishingnya. Oke, marilah kita lihat bersama-sama. Oke teman-teman, setelah proses yang cukup panjang terlalui, jadi hasilnya sudah mulai terlihat. Tinggal saya coba dihidupkan seperti ini. Oke teman-teman, setelah proses semuanya berjalan,
Sekarang tiba saatnya untuk mengetes. Oke, sekian dulu video kali ini kawan-kawan. Semoga bermanfaat, dan sekiranya ada perkataan dalam penjelasan saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan tetaplah mendukung saya di channel ini dengan subscribe, like, supaya kawan-kawan semua boleh mendapatkan video-video yang seperti ini yang selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan. Salam Adongsen Motor Channel. Sepangnya rada ini apa yang udah saya bisa lebih kayak ini cok, oke, harus